Baik anakku sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang rumus-rumus trigonometri, di mana pada sebelumnya juga sebagian sudah kita kupas bagaimana menggunakan rumus-rumus trigonometri dalam problem solving. Saya ingatkan kembali tentang rumus-rumus trigonometri yang biasanya kita gunakan, yaitu rumus jumlah sudut, selisih sudut, ya kan? Jadi sin A plus B adalah sin cos plus cosin, begitupun cos A plus B, cos cos min sin sin, tangan A plus B, tan A plus tan B, per 1 min tan A tan B, dan seterusnya. Nah, ini akan kita gunakan dalam penerapan soal-soal yang akan kita lakukan. Kemudian sudut rangkap, itu artinya A sama dengan B. Nah, ini juga sering digunakan di dalam pembelajaran nanti, kalkulus, limit, turunan, dan sebagainya. Sinus 2A itu 2 sin A cos A, cos 2A sin kuadrat, cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini ada 3 ya untuk cos 2A, ada 2 cos kuadrat A min 1, ada 1 min 2 sin kuadrat A. Untuk tangan 2 tan kuadrat A min 1 per 1 min tan kuadrat A. Kemudian begitupun rumus penjumlahan menjadi perkalian, sin plus sin menjadi 2 sin cos, sin min sin menjadi 2 cosin, cos plus cos menjadi 2 cos cos, kemudian cos min cos menjadi min 2 sin sin. Nah, di sini setengah jumlah dan selisih sudut ya. Setengah selisih sudutnya. Kemudian dari perkalian menjadi penjumlahan. Nah, kalau dari perkalian penjumlahan tidak ada setengahnya ya. Harus dibedakan. Itu rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam perjalanannya untuk menyelesaikan rumus soal-soal yang berkaitan dengan rumus trigonometri. Mana sebelumnya sudah kita kemukakan hal ini ya. Sambil jalan aja kita akan kupas satu-satu soal yang berkaitan dengan rumus-rumus trigonometri. Oke, yang pertama misalkan cos 140 dikurangi cos 100 dibagi sin 140 dibagi sin 100. Nah, tadi cos min cos itu dirubah menjadi rumus perkalian ya, yaitu minus sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih per kemudian sin min sin berarti 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Nah, di sini ada nilai yang sama nih. Nilai yang sama kita coret dulu menjadi 1. Ini sama. Begitupun 2 dengan 2. Maka tersisa nilainya adalah min sin setengah dari 240. Berarti 120. Dibagi dengan cos dari sama 240. Berarti cos 120. Nah, 120 untuk sin dan cos sama ya, berarti ini sama saja dengan tangan 120. Berarti kita tinggal menghitung tangan 120. Tangan 120 itu ada 120 itu ada di kuadran ke-2. Berarti kalian gunakan 180 min 60. 180 min 60 adalah fungsi tetap. Berarti ini sama dengan min tangan ya. Jadi min ketemu min jadi plus. Jadi ini sama dengan min tangan ya. Min dari min tangan 60. Berarti jadi plus akar 3. Karena min ketemu min adalah plus. Jadi jawabannya adalah akar 3. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Diketahui A min B 60. Kemudian sin A cos B sama dengan 1/4. Kemudian dengan AB merupakan sudut lancip, berapakah cos A plus B? Oke, kita bisa gunakan rumus perkalian menjadi jumlah atau selisih ya. Karena ini sin, berarti ini sebenarnya rumus dasarnya adalah min 2 sin. Jadi min 2 sin A, sin B. Maka yang kanan pun harus dikalikan min 2. Jadi min 2/4. Nah, min 2 sin itu perubahannya adalah cos jumlah
dikurang cos selisih. Ini sama dengan min setengah. Nah, cos jumlahnya ditanyakan. Berarti cos A plus B adalah min cos 60. Sama dengan min setengah. Nah, cos 60 juga kan setengah. Berarti nilainya adalah 0 ya. Karena ini min setengah berarti 0. Jadi cos A plus B itu adalah 0. Nah, itu kalau kita merujuk ke dari perkalian ke fungsi ke bentuk penjumlahan. Kalau misalkan dari yang diketahui, ini kan dari yang diketahuinya yang perkalian ya. Dari yang diketahuinya ini. Nah, sekarang kalau bekerja dari yang diketahuinya A min B, bisa juga. Jadi kalau kalian bekerjanya dari A min B, tinggal ditarik nilai cosnya. Cos A min B adalah cos 60. Cos A min B itu rumus dasarnya adalah cos plus sin. Nah, cos 60 kan setengah. Nah, sin A sin B-nya kan sudah ada. Berarti kita mendapatkan rumus cos plus cos. Ini 1/4 sama dengan ini 2/4. Pindah posisi. Berarti kita punya nilai cos A cos B yaitu 2/4 dikurangi 1/4, berarti 1/4. Nah, yang ditanyakan adalah cos A plus B. Nah, cos A plus B kan jawabannya adalah cos min sin. Nah, sama, jadi cos adalah 1/4, sin adalah 1/4, berarti hasilnya 0. Nah, itu kalau menggunakan rumus selisih dan rumus jumlah sudut ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari 4 sin X sama dengan 1 plus 2 cos 2X. Oke. Berarti cos 2X-nya kita sesuaikan dengan sinus ya. Berarti 4 sin X sama dengan 1 ditambah cos 2X-nya dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Karena ada 3 rumus. Kita gunakan yang sinus karena sebelah kirinya sinus. Berarti 4 sin X sama dengan 1 tambah 2 dikurangi 4 sin kuadrat X. Oke, posisikan di sebelah kiri. Biar sinus kuadratnya positif. Jadi 4 sin kuadrat X. Ini pindah posisi ya. Ini juga pindah. Plus 4 sin X. 1 plus 2, 3. Pindah posisi jadi min 3 sama dengan 0. Baru faktorkan. 4 sin kuadrat itu faktornya hanya mungkin 1 kali 4 atau 2 kali 2 ya. Jadi 2 sin X kali 2 sin X. 3 itu hanya mungkin 3 kali 1. Karena tengahnya plus, maka yang kanan berarti plus 3. Karena akan dikalikan dengan 2 sin X. Lalu akan dikurangkan dengan min 2 sin X. Jadi plus 4 sin X. Nah, inilah faktornya. Berarti ada 2 nilai 2 sin X. Sama dengan 1. Atau 2 sin X sama dengan min 3. Nah, yang sama dengan min 3 nggak mungkin. Karena nilai terendah dari sinus itu adalah min 1. Jadi ini nggak mungkin. Sehingga yang dikerjakan atau yang mungkin hanya 1. Itu sin X sama dengan setengah. Sin yang hasilnya setengah itu di kuadran 1. Atau di kuadran kedua. 180 min 30. Berarti 150. Jadi jawabannya adalah kalau enggak 30 ya 150. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jadi kotangan X 3/4, di mana X-nya ada di kuadran 1. Maka kalian bisa lukis segitiga atau pakai triple ya. Kotangan itu kan samping per depan ya. Berarti miringnya 5. Nah, sedangkan bentuk lain dari sin 3X ditambah sin X dari penjumlahan menjadi perkalian itu adalah 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih kan. Kalau setengah jumlah berarti sin 2X, setengah selisih berarti X. Nah, sin 2X sendiri adalah 2 sin X cos X.
kalikan cos X. Berarti identik dengan 4 sin X cos kuadrat X atau cos X kuadrat. Nah, tinggal substitusikan. Sinus itu depan per miring. Kosinus itu samping per miring. Jadi nilainya adalah 4 kali 4 kali 9. Berarti 144. Dibagi 5 kali 25. Berarti 125. Jadi nilainya adalah 144 per 125. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Jika sin A cos B adalah P, kemudian sin A min B adalah Q, berapakah kotangan A kali tangan B? Oke. Kotangan itu adalah cos per sin. Jadi cos per sin A berarti kotangan B berarti sin per cos. Sin B per cos B. Berarti ini yang ditanyakan kan ya. Sedangkan kita kita punya rumus sin A cos B. Nah, di sini sin A min B-nya berarti harus kita cari ya. Nah, ini kalau misalkan sin A min B, kalau dijabarkan kan sin cos min kosin. Ya. Ini adalah Q. Sin A cos B-nya adalah P. Cos A sin B-nya adalah belum ada. Cos A sin B. Berarti cos A sin B. Cos A sin B adalah P min Q. Nah, sudah ada. Sin A cos B-nya juga sudah ada. Jadi dengan demikian, maka cos A sin B adalah P min Q. Sedangkan sin A cos B adalah P. Berarti nilainya adalah P dibagi P1 dikurangi Q per P. Jadi jawabannya 1 min Q per P. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita diminta nilai. Nilai dari 8 sin, 10, sin 50, sin 70 berapa? Nah, kalau ada kalimat soal demikian, sebaiknya sudut terbesar itu taruh sebelah kiri ya. Jadi diurut menjadi 8 sin, 70, kemudian sin 50, sin 10. Diurut demikian dengan maksud biar selisihnya itu positif. Kalau sin itu berarti rumusnya adalah negatif ya. Jadi nggak ada duanya, jadi min setengah cos jumlah. Cos jumlah dikurangi cos selisih. Cos jumlah langsung ya dikurangi cos selisih. Cos selisihnya berarti 20. Kali sin 10. Kalikan dulu. Berarti min 4. Sin 120 itu min setengah. Sedangkan cos 20 tetap cos 20. Kali sin 10 ya. Kalikan berarti min 4 kali setengah adalah 2. Kemudian 4 cos 20 dikali dengan sin 10. Sin 10-nya kalikan lagi berarti 2 sin 10. Ditambah 4 cos 20 sin 10. Nah, ini ubah lagi. 4 cos yang ada kan 2 kosin. Berarti 2 kali sin jumlah dikurang sin selisih. Sin selisihnya berarti 10. Ini tetap. Jadi 2 sin 10 ditambah 2 kali sin 30 itu setengah. Sama min 2 sin 10. Nah, min 2 sin 10-nya kan sama nih. Berarti ini coret. Maka yang tersisa tinggal 2 kali setengah. Berarti 1. Jadi jawabannya adalah 1. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Nilai dari cos 1 plus cos 2 plus cos 3 plus dan terusnya sampai cos 359. Oke, ini sebenarnya yang harus
kalian ingat adalah ubah dari bentuk sin, cos ya di situ ya, bukan sin. Jadi sin 180 min, kok sin ya, cos 180 min maksud saya. Jadi cos 180 plus dulu ya, itu identik dengan min cos alfa. Sehingga kalau cos alfa ditambah dengan cos 180 plus alfa, maka hasilnya pasti 0. Nah, berarti kata kuncinya ada di penjumlahan cos alfa dengan cos 180 plus alfa. Nah, sehingga ini dipasangkan aja. Di antara 1 sampai 359 ini kan berarti ada 359 suku. Berarti ada 179 pasang. Jadi cos 1 dipasangkannya dengan cos 181. Satu pasang kan. Sedangkan cos 2 dipasangkannya dengan cos 182. Dua pasang. Cos 3 tentu dipasangkannya dengan cos 183. Terakhir misalkan cos 179 dipasangkan dengan cos 359 tentunya. Nah, terakhir kan yang nggak ada pasangan kan cos 180. Cos 180 tidak ada pasangan. Nah, berarti ini kan 0 semua. Ini 0. Bentar. Ini 0, 0, dan seterusnya 0 ditambah min 1. Maka total adalah min 1. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai dari cos 10 dibagi cos 40 kali cos 50. Nah, ini pun sama, dibalik aja posisinya. Biar selisihnya positif saja. Jadi cos 50 kali cos 40. Yang atasnya tetap cos 10. Karena ini nggak ada duanya, kita kalikan 2 semua. Jadi 2 cos-cos. Nah, bentuk lain dari 2 cos-cos adalah cos jumlah. Berarti kan cos 90 ditambah cos selisih. Berarti cos 10. Atasnya tetap 2 cos 10. Cos 90 itu 0. 0 ditambah cos 10. Atasnya tetap 2 cos 10. Berarti 2 cos 10 dibagi cos 10. Berarti kan 2 ya. Cos 10-nya tinggal dicoret, maka hasilnya adalah 2. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Jika A plus B plus C 180, maka cos B plus cos C berapa? Oke, ini rumus jumlah menjadi rumus kali. Jadi dari keterangan soal ini, yang pertama kalian lakukan adalah ubah dulu cos B plus cos C. Jadi 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Lalu di sini ada B plus C. Nah, B plus C-nya kan ada nih. Ubahlah B plus C menjadi 180 min A. Berarti yang ini menjadi 2 cos setengah 180 min A. Ini tetap cos setengah B min C. Nah, ini dikalikan setengah, berarti cos 90 dikurangi setengah A. Nah, ingat relasi sudut, kalau 90 min itu fungsi berubah. Berarti cos menjadi sin setengah A, yang kanannya tetap cos setengah B min C. Jadi rumus lainnya adalah 2 sin setengah A kali cos setengah B min C. Jadi pilihannya yang B. Bisa diikuti?
Baik, kita lanjutkan. Nilai dari sin pi per 14, sin 3pi per 14, sin 9pi per 14 berapa? Oke. Ini ganjil, agak sulit ya. Tapi ingat bahwa setengah pi itu identik dengan 7 per 14 pi. Kan ganjil ya. Kemudian yang kedua, kalian ingat sudut rangkap. Jadi kalau ada 9 per 14 pi, itu sesungguhnya sama saja dengan setengah pi ditambah 2 per 14 pi kan ya. Itu 9 pi. Kemudian 3 per 14 pi, itu juga identik dengan setengah pi dikurangi 4 per 14 pi. Itu juga bisa kalian ubah. Nah, sehingga dengan cara memanipulasinya gunakan sudut rangkap. Kan ini sudah dua semuanya, sudah rangkap semua. Jadi yang ini kalian kalikan dengan 2 cos ya, pi per 14, biar nanti dikalikan dengan sin pi per 14. Nah, berarti yang bawah pun dikalikan dengan 2 cos pi per 14. Nah, sekarang sin 3 per 14, 3 pi itu bisa menjadi sin setengah pi dikurangi 4 pi per 14. Kemudian sin 9 pi berarti sin setengah pi ditambah 2 per 14. Nah, sekarang berubah semua nih. Yang pertama adalah, ini adalah sudut rangkap. Sudut rangkap dari bentuk 2 sin A cos A. Ini adalah sin 2A. Berarti yang atas berubah nih nilainya. Jadi yang 2 cos per 14 pi dan sin seper 14 pi itu menjadi sin 2 per 14 pi. Begitupun yang ini. 90 min itu fungsi berubah. Fungsi berubah. Yang ini pun fungsi berubah. Yang ini pindah posisi ya. Berarti sin. Jadi cos setengah pi. Cos 2 per 4. Cos 2 per 14 pi maksudnya. Sedangkan yang ini adalah cos 4 per 14 pi. Bawahnya tetap karena kita tidak melakukan perubahan. 2 cos pi per 14. Nah, berikutnya ini juga sama. Ini adalah sudut rangkap berarti ini. Karena sudah sama sudutnya, berarti ini rangkap. Karena nggak ada 2, berarti tetap nilainya setengah. Jadi ini nilainya setengah dari sudut rangkap. Sin 4 pi per 14 kalikan dengan cos 4 pi per 14. Bawahnya tetap 2 kali cos pi per 14. Lalu ini sudut rangkap lagi kan. Ini rangkap lagi. Nah, berarti kan ini setengah kali bagi 2 kan 1/4 ya. Lalu yang ini berarti ada setengah lagi. Setengah dari sin 8 pi per 14 per cos pi per 14. Nah, 8 itu identik dengan 7 per 1 kan ya, plus 1 sorry. Jadi 1/8 ini dirubah menjadi sin setengah pi ditambah 1/14 pi per cos pi per 14. Nah, 90 plus itu fungsi berubah. Jadi 1/8 kali cos 1/14 pi, bawah pun sama. Cos 1/14 pi. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1/8. Karena cos pi per 14, ini pun cos pi per 14 itu sama. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nilai dari cos pi per 5, cos 2 pi per 5, cos 4 pi per 5, cos 8 pi per 5. Nah, ini berarti sudah dua kali lipatnya ya. Sama seperti yang tadi kita pancing
Kalau ini dipancingnya dengan sin pi per 5. Karena nanti akan dikalikan dengan cos pi per 5. Berarti yang bawah juga harus dibagi dengan sin pi per 5. Sin pi per 5. Nah ini jadi sudah sudut rangkap. Akan dikalikan dengan cos 2 pi per 5. Cos 4 pi per 5. Dan cos 8 pi per 5. Oke. Nah ini sudah sudut rangkap. Sin cos ya. Ini sudut rangkapnya dari 2 sin A cos A adalah sin 2A. Sehingga menjadi setengahnya. Setengah dari sin sudut rangkap. Berarti 2 pi per 5. Nanti akan digandengkan dengan cos 2 pi per 5 lagi. Biar menjadi sudut yang rangkap lagi. Ini tetap. Nah, jadi kemungkinan ada 3 kali sudut rangkap nih. Ini tetap sin pi per 5. Nah, ini rangkap lagi. Karena sudutnya sudah sama, berarti setengah lagi. Maka setengah kali setengah. Gitu ya. Kali setengah, sin sudut rangkap berarti 4 pi per 5. Kalikan dengan cos 4 pi per 5. Kemudian kalikan cos 8 pi per 5 per sin pi per 5. Oke. Nah ini dirangkapkan lagi. Ini rangkap lagi. Setengahnya juga. Berarti setengah kali setengah itu 1/4. Yang ini setengah lagi. Sin rangkap 8 pi per 5. Berarti tinggal dikalikan cos 8 pi per 5. Per sin pi per 5. Nah, 1/4 kali setengah berarti 1/8. Nah, ini sudut rangkap lagi kan. Nah, ini rangkap lagi. Rangkapnya berarti setengah sin 16 pi per 5. Per sin pi per 5. Nah ingat 16 pi itu per 5 itu berarti 3 lebih ya. 3 pi per 5. Nah kalau 3 pi per 5 ini berarti 1/16. Sin 3 pi itu berarti di kuadran ketiga. 1 kali muter tapi ada sisa. Berhenti di kuadran ketiga. Nah, 180 itu berarti fungsi tetap. Tapi nilainya negatif. Sin pi per 5 per sin pi per 5. Sehingga hasilnya adalah min 1/16. Karena di sini sin pi per 5 minus ya. Min sin pi per 5. Jadi jawabannya adalah 1/16. Bisa dimengerti? Berikutnya. Sin pangkat 3x min cos pangkat 3x per sin x min cos x. Oke. Kalian ingat bentuk aljabar? Bentuk aljabar dari A pangkat 3 min B pangkat 3. Itu kalau difaktorkan A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah ini bentuk aljabarnya. Jadi kalau difaktorkan adalah demikian. Nah, begitupun berlaku untuk sin cos. Berarti ini adalah sin x min cos x kali sin kuadrat x ditambah sin x cos x ditambah cos kuadrat x per sin x cos x. Nah, sin x cos x-nya kan sama tuh atas bawah. Berarti kan 1. Jadi ini 1. Lalu sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan 1 juga. Berarti nilainya adalah 1 ditambah sin kuadrat cos. Sin cos itu kan berarti setengahnya ya. Setengah dari sudut rangkap 2x. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 ditambah setengah sin 2x. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Jika K adalah cos
25 cos 35 per sin 10 sin 20. Maka cos 10 berapa? Oke. Seperti yang tadi, upayakan sudut yang lebih besar ditaruh di sebelah kiri ya. Dengan maksud sebenarnya untuk mempermudah nilai selisihnya aja. Jadi cos 35 cos 25, nilai selisihnya positif. Begitupun yang bawah, sin 20 sin 10. Oke. Yang atas adalah cos kali cos, berarti setengah cos jumlah. Cos jumlah berarti 60 ditambah cos selisih. Cos selisih berarti 10. Sedangkan yang bawah adalah min setengah karena sin. Cos jumlah berarti 30 dikurangi cos selisih. Ini adalah K. Nah, setengah dibagi setengah itu 1. Ada min ya tetap min. Berarti K sama dengan cos 60 itu setengah. Cos 10 itu mau kita cari. Sin 30 itu setengah akar 3. Cos 10 itu tetap cos 10. Nah, kali silang. Berarti K per 2 akar 3. Dikurangi K kali cos 10. Sama dengan setengah ditambah cos 10. Oke, pindah posisi saja. Ini negatif ya. Pindah posisi. Jadi K per 2 akar 3. Dikurangi setengah sama dengan K kali cos 10. Ditambah cos 10. Oke, cos 10-nya dikeluarkan. Jadi K plus 1 kali cos 10 sama dengan K akar 3 dikurangi 1 per 2. Karena sama-sama setengah. Yang ditanya cos 10. Nah, berarti tinggal dibagi silang aja. Berarti 2K plus 2. Yang bawahnya atasnya tetap K akar 3 min 1. Jadi jawabannya adalah K akar 3. Ada keliru? Enggak ya? Harusnya K akar 3 ada yang tidak sesuai. Bentar. Oke, ini ada kesalahan. Ini harusnya minus ya. Ini harusnya minus. Minus berarti ini plus. Ini berarti minus. Ini berarti plus. Kemudian yang diputar yang mana nih? Ini minus, ini plus ya. Berarti ini minus. 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 Gitu ya. K-nya berarti K min 10 ya. Ininya berarti salah nih. Ada kesalahan di sini berarti kalau ini yang ditukar berarti min K ya. Min K ditambah 1 ini min K. Kalikan dengan cos 10. Berarti ini adalah min 2K plus 2. Kali negatif berarti K akar 3 plus 1 per 2K min 2 ya. Jadi jawabannya adalah K akar 3 plus 1 dibagi 2K min 2. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan sin x plus cos x plus 2 akar 2. Oke. Ini ada bentuk yang perlu jadi perhatian bahwa secara umum kalau bentuk A cos X ditambah B sin X itu identik dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat cos
X min theta. Dengan theta diambil dari tangan. Yaitu tangan itu sin per cos. Jadi B per A. Lalu kalau B-nya positif, kemudian A-nya positif, ini berarti kuadran 1. Kalau B-nya positif, kemudian A-nya negatif, ini berarti kuadran kedua. Karena nilai sinnya positif. Sedangkan kalau B-nya negatif, A-nya positif, berarti ini kuadran keempat. Karena sinnya negatif, cosnya positif. Tapi kalau B-nya negatif, A-nya negatif, ini berarti kuadran ketiga. Karena nilainya, cosnya negatif, sinnya negatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebagai catatan untuk bentuk-bentuk yang demikian. Nah, sekarang kita ubah fungsinya. Jadi, sin X plus cos X itu identik dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Cos X min theta misalkan ditambah 2 akar 2. Dengan tan theta adalah sinnya 1, cosnya juga 1 koefisiennya. Berarti ini kuadran 1. Kuadran 1 berarti 45. Jadi dengan demikian rumus fungsi fx berubah menjadi akar 2 cos X min 45 ditambah 2 akar 2. Yang ditanya f maksimum misalkan. Maksimum berarti saat cosnya 1. Karena nilai cos itu maksimum 1. Berarti akar 2 tambah 2 akar 2 jadi 3 akar 2. Sedangkan kalau minimum berarti nilai cosnya min 1. Ditambah 2 akar 2 jadi min 2 akar 2. Min akar 2 tambah 2 akar 2 jadi akar 2. Jadi maksimumnya 3 akar 2. Minimumnya adalah akar 2. Bisa dimengerti? Berikutnya, nilai-nilai X yang terletak pada interval 0 sampai 180 yang memenuhi persamaan akar 3 cos X plus sin X sama dengan akar 2. Oke, seperti yang tadi. Jadi akar 3 cos X ditambah sin X itu bentuk lainnya adalah akar dari akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat cos X min theta. Berarti dengan tan theta adalah sin per cos seper akar 3 kuadran 1. Berarti tetanya 30. Berarti ini identik dengan 3 tambah 1, 4 diakarin 2. Jadi 2 cos X min 30. Maka kita dapatkan berarti 2 cos X min 30 sama dengan akar 2. Berarti cos X min 30 sama saja dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu kan nilainya 45. Atau di kuadran ke-4. Jadi bisa 45, bisa 315 kuadran ke-4. Berarti X min 30 sama dengan 45 atau 315. Berarti X-nya adalah 75 atau 345. Jadi ada dua nilai. Nilai X-nya. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin X cos X sama dengan A. Berapakah kotangan kuadrat X plus tangan kuadrat X? Oke. Ini kalau kita lihat kotangan itu kan cos per sin ya. Jadi cos X per sin X. Begitupun tangan adalah sin per cos. Jadi sin kuadrat per cos kuadrat. Lalu samakan penyebutnya. Jadi cos kuadrat kali cos kuadrat, sin kuadrat kali sin kuadrat, bawahnya juga demikian. Dikalikan ya, disamakan penyebutnya. Berarti cos pangkat 4x tambah sin pangkat 4x per
sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, berarti itu sama saja dengan ini kalau dikuadratkan. Jadi kalau ini dikuadratkan, maka yang terjadi adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Begitupun yang bawah, sin X cos X dikuadratkan juga, itu sama dengan A kuadrat. Maka kalau dikuadratkan berarti cos pangkat 4 X tambah sin pangkat 4X dikurang 2 sin kuadrat X cos kuadrat X. Per bawahnya kan tetap sin kuadrat X cos kuadrat X ya. Ini adalah A kuadrat. Nah, berarti yang dipertanyakan sudah muncul ini. Jadi cos pangkat 4X plus sin pangkat 4X per dipecah sin kuadrat X cos kuadrat X. Sedangkan ini adalah minus 2 berarti kan. Nah, ini kalau dibagi berarti kan minus 2. Jadi minus 2 sama dengan A kuadrat. Dengan demikian yang dipertanyakan adalah cos pangkat 4X plus sin pangkat 4X per sin kuadrat X cos kuadrat X adalah A kuadrat plus 2. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Diketahui bahwa akar pangkat 3 sin kuadrat X tambah akar pangkat 3 cos kuadrat X sama dengan akar pangkat 3. Oke, kalau ada sebuah bilangan bentuk aljabar, katakanlah A plus B dipangkatkan 3, itu penjabarannya adalah A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus 3AB kali A plus B. Nah, itu penjabarannya. Nah, sehingga bisa memanfaatkan bentuk ini. Berarti ini pangkatkan aja 3. Maka kalau dipangkatkan 3 yang terjadi adalah akar pangkat 3-nya kan hilang. Berarti tinggal sin kuadrat. Begitupun yang ini, akar pangkat 3-nya hilang. Berarti tinggal cos kuadrat. Tapi jangan lupa ditambah 3 kali akar pangkat 3. Sin kuadrat X kali akar pangkat 3. Cos kuadrat X. Ya kan, dikali akar pangkat 3 sin kuadrat X tambah akar pangkat 3 cos kuadrat X. Sama dengan akar pangkat 3-nya hilang, jadi 2. Kemudian berikutnya, nah kita punya nilai ini. Ini adalah nilainya 1. Nah, ini 1. Berarti ini tetap 3 akar pangkat 3 dari sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, ini kan sudah ada nilainya akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 2 ya. Nah, ini satunya pindah dulu atau kedua ruas dikurangi 1. Berarti 3 akar pangkat 3 dari sin kuadrat X kemudian cos kuadrat X kali akar pangkat 3 dari 2 adalah 1. Kemudian pangkatkan 3 lagi untuk menghilangkan akar pangkat 3. Pangkatkan 3 berarti 27. Pangkatkan 3 berarti tinggal sin kuadrat X cos kuadrat X. Pangkatkan 3 berarti 2. Pangkatkan 3 1. Berarti sin kuadrat X cos kuadrat X itu sama dengan 1 per 2 kali 27 berarti 54. Berarti sin X cos X adalah akar 1 per 54. Ini adalah setengah sudut sin 2X. Berarti berapa nih? 1 per akar 54 ya. Maka sin 2X dapat nih. Sin 2X adalah 2 per akar 54. Nah, yang ditanya kosinus. Sinus
ini sinus itu depan per miring. Berarti sampingnya adalah 54 dikurangi 4, 50 ya. Berarti akar 50. Nah, kita sudah punya nilai, berarti yang ditanyakan adalah cos. Cos 2x berarti akar 50 dibagi akar 54. Yang ditanya cos kuadrat. 2x berarti akarnya hilang. 50 dibagi 54, bagi 2, 25, bagi 2, 27. Jadi jawabannya adalah 25 per 27. Bisa diikuti? Berikutnya, dalam segitiga ABC bahwa sin A plus sin B plus sin C identik dengan apa? Oke. Kita tahu bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu 180. Begitupun segitiga ABC. Berarti jumlah sudutnya 180. Nah, kita gunakan dua suku pertama dulu. Ini adalah sin A plus sin B ya. Berarti 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Ditambah dengan sin ya, sin C. Sin C-nya saya ganti dengan 2 kali setengah C. Biar muncul setengah juga. 2 sin setengah A plus B. Ingat, A plus B itu identik dengan 180 min C. Jadi ini bisa saya ganti menjadi 180 min C. Ini cos tetap setengah A min B. Nah, yang ini berubah menjadi 2 sin setengah C cos setengah C. Karena sudut rangkap dari setengah C. Nah, sedangkan yang ini adalah setengahnya masuk. Jadi 90 dikurangi setengah C. Ini cosnya tetap setengah A min B. Ini adalah 2 sin setengah C kali cos setengah C. 90 min itu adalah fungsi berubah. Berarti menjadi cos. Dalam hal ini setengah C. Kemudian ini cos setengah A min B. Ini adalah 2 sin setengah C cos setengah C. Nah, di sini ada faktor yang sama, yaitu 2 cos setengah C. Begitupun yang ini ada 2 cos setengah C. Berarti 2 cos setengah C bisa dikeluarkan atau difaktorkan menjadi 2 cos setengah C dikali cos setengah A min B ditambah sin setengah C. Ini kan? Nah, kalau setengah berarti setengah semua nih. Setengah A tambah setengah B tambah setengah C sama dengan 90. Berarti setengah C bisa kita ganti. C bisa kita ganti. Ini tetap berarti 2 cos setengah C. Ini tetap cos setengah A min B. Tapi setengah C-nya diganti menjadi 90 dikurang setengah A plus setengah B. Gitu ya. Nah, sekarang bahwa 90 min itu fungsi berubah. Ini tetap tidak ada perubahan. Yang berubah itu yang 90 min. Berarti jadi cos. Setengah jumlah juga. Lalu diubah ke dalam bentuk perkalian. Cos plus cos itu adalah 2 cos setengah jumlah. Setengah dari setengah A tambah setengah A kan 1. Berarti tetap setengah A. Kali cos setengah selisih. Selisih juga sama. Setengah B min setengah B berarti setengah B ya. Dikalikan setengah. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah 4 disusun. Jadi cos setengah A kali cos setengah B kali cos setengah C. Jadi jawabannya adalah
yang C. Bisa diikuti? Berikutnya. Jika Gx sama dengan akar 3 sin X min cos X kali akar 3 akar 3 cos X min 3 sin X plus 3 akar 3, maka nilai minimum berapa? Oke. Ini ada dua bentuk ya. Yang kita coba pisahkan dulu biar tidak terlalu panjang bentuknya. Jadi ini kita misalkan A, ini kita misalkan B. Jadi A itu adalah akar 3 sinus X min cos X. Itu yang B. Yang A. Yang B adalah 3 akar 3 cos X min 3 sin X. Oke. Ingat bentuk yang tadi. Berarti ini harus diubah menjadi akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat kali cos X min theta. Nah, di sini berarti tangan tetanya adalah, ini terlalu dekat ya. Tangan tetanya adalah sin per cos, koefisiennya. Berarti akar 3 positif, kosinusnya negatif. Berarti kuadran kedua. Karena sinnya positif, cosnya negatif. Kalau kuadran kedua berarti akar 3 itu adalah 120. Karena tangan 60. Nah, berarti rumus A yang pertama nilainya adalah 2 cos X min 120. Sedangkan yang B yang 3 akar 3 cos X min 3 sin X itu berarti diubah menjadi akar 3 akar 3 kuadrat plus min 3 kuadrat kemudian cos X min theta. Nah, di sini dengan tangan theta adalah min 3 per 3 akar 3. Berarti ini kuadran keempat. Kenapa? Karena cosnya positif, sinnya negatif. Nah, kalau kuadran keempat berarti ini cos min 30. Atau cos 330. Kita gunakan min 30. 9 tambah 27, 36 diakari 6. Cos X min 30. Jadi plus 30. Sudah. Jadi dengan demikian nilai fungsi Gx-nya berubah sekarang menjadi 2 cos X min 120 dikali 6 cos X plus 30 tambah 3 akar 3. Oke, posisinya saya ubah biar positif ya. Jadi yang terbesar taruh sebelah kiri. 6 kali 2 cos X plus 30 kali cos X min 120 ditambah 3 akar 3. Nah, ini adalah bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan. Yang dua cos-cosnya ya. Dua cos-cosnya dirubah. Berarti 6 kali cos jumlah. Kalau dijumlah untuk cos kan berarti 2x ya. Ditambah min 90. 2x min 90. Lalu ditambah cos selisih. Cos selisih berarti kan X-nya habis. Jadi cos 150. Tambah 3 akar 3. 6. Ini berarti sin 2X. Karena 90 min 150 itu berarti min setengah akar 3. Ditambah 3 akar 3. Berarti 6 sin 2X. 6 kali min setengah itu min 3. Akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, berarti ada yang dicoret nih. Min 3 akar 3 plus 3 akar 3. Nah, sehingga Gx-nya tinggal 6
6 sin 2X. Udah. Tanya F minimum. Ya kalau minimum berarti nilai sinnya negatif 1. Maka nilai minimumnya adalah min 6. Gimana? Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Cos A, cos 6A min 2 cos 4A min cos A plus 2. Apa bentuk lainnya? Oke. Di sini ada cos 6A min cos 2A ya, didekatkan. Sehingga kalimatnya menjadi min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih dikurangi 2 cos 2 kali 2A. Sudut rangkap ya. Tambah 2. Berarti min 2 sin 4A kali sin 2A. Nah yang ini cos 2A-nya, 2 alfanya berarti kita gunakan 1 min ya. 2 sin kuadrat 2A. Tambah 2. Berarti min 2 sin 4A itu adalah, bisa dirubah juga ya. Langsung aja ya, sin 4A dalam 2A. Berarti 2 sin 2A cos 2A kali sin 2A. Ini berarti min 2 plus 4 sin kuadrat 2A plus 2. Nah ada yang dicoret habis. Berarti ini identik dengan min 4 sin kuadrat 2A kali cos 2A ditambah 4 sin kuadrat 2A ya. Nah berarti ada yang sama nih 4 sin kuadrat 2A kali 1 min cos 2A. Kalau sin 2A berarti 2 sin A cos A. Kuadratkan. Sedangkan 1 min cos 2A adalah 2 sin kuadrat A. Ini berarti 4 kali 4 sin kuadrat A kali cos kuadrat A kali 2 sin kuadrat A. Nah berarti 4 kali 4 kali 2 32. Sin kuadrat kali sin kuadrat berarti sin pangkat 4 kali cos kuadrat A. Jadi jawaban akhirnya adalah 32 cos kuadrat A kali sin pangkat 4A. Bisa diikuti? Baik, berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah solusi dari 2 sin X cos 2X per cos X sin 2X dikurangi 5 tan X plus 5 sama dengan berapa? Oke. Ini kan tangan. Ini kotangan ya. Berarti 2 tan X kali 1/tan 2X dikurangi 5 tan X tambah 5 sama dengan 0. 2 tan X, tan 2X itu bentuk lainnya adalah 2 tan X per 1 min tan kuadrat X dikurangi 5 tan X tambah 5 sama dengan 0. Oke, ini sama nih. Berarti ini naik ke atas. Maka hasilnya sama saja dengan 1 min tan kuadrat X min 5 tan X plus 5 sama dengan 0.
Dibuat positif saja, berarti tan kuadrat X plus 5 tan X min 6 sama dengan 0. Boleh difaktorkan, boleh juga tidak ya, difaktorkan ya. Tan X plus 6 berarti kali tan X min 1 sama dengan 0. Tan X 1 sama dengan min 6. Tan X2 berarti 1. Yang ditanyakan adalah tan X1 ditambah tan X2. Berarti min 6 ditambah 1. Berarti min 5. Bisa dimengerti? Berikutnya sin X tambah sin 3X tambah sin 5X tambah sin 7X per cos X tambah cos 3X tambah cos 5X tambah cos 7X. Ini juga sama, posisinya ditukar aja ya. Upayakan yang besar itu di sebelah kiri. Jadi sin 7X, kemudian sin 5X, kemudian sin 3X, kemudian sin X. Begitupun yang bawah, cos 7X plus cos 5X plus cos 3X plus cos X, gitu ya. Atau boleh juga gandengkannya satu dengan apa namanya X ya, bisa 5 dengan 3 bisa. Jadi ini digandengkannya dengan 1. Ya sebentar ya, dengan 1 aja biar deketan. Jadi ini digandengkan dengan 1, lalu 5X dengan 3X. Begitupun yang ini 5X dengan 3X. Nah sehingga kalimatnya menjadi 2 sin setengah jumlah ya. 4X kali cos setengah selisih 3X. Yang ini berarti 2 sin setengah jumlah berarti 4X kali cos setengah selisih berarti X. Yang bawah juga demikian. 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Begitupun yang ini 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Nah ada yang sama dikeluarkan ya. Berarti 2 sin 4X kali cos 3X ditambah cos X. Begitupun yang bawah. 2 cos 4X kali cos 3X plus cos X. Ini 1 ya. Ini juga 1. Berarti tinggal sin per cos. Nah sin per cos kan tangan ya. Jadi identik dengan tangan 4X. Bisa dipahami? Berikutnya, jika sin 2X plus 60 sama dengan A, sin X plus 45 sama dengan B, berapakah cos 3X cos 105 kali cos X tambah 15. Oke, ini perkalian menjadi penjumlahan ya. Jadi kita kalikan 2 berarti kan setengah, nggak ada 2-nya ya. Cos jumlah berarti 4X tambah 120 ditambah cos selisih. Selisih berarti 2X plus 90. Nah, ini berarti
cos 2 kali 2x plus 60. Yang ini juga cos 2 kali x plus 45. Nah, di sini sudut rangkap. Kita gunakan sinus ya, karena diketahui sinus. Berarti setengah kali. Kalau cos 2 alfa itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dalam hal ini 2x plus 60. Begitupun yang ini 1 min 2 sin kuadrat alfa. Alfanya x plus 45. Berarti setengah 1 tambah 1, 2. Kemudian yang ini kan sin 2x plus 60-nya A. Berarti ini 2A kuadrat. Ini juga sama. Sin x plus 45-nya B. Berarti min 2B kuadrat. Kalikan setengah berarti 1 min A kuadrat min B kuadrat. Jadi jawabannya adalah 1 min A kuadrat min B kuadrat. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika 3 sin X plus 4 cos Y adalah 5. Maka nilai 3 cos X plus 4 sin Y berapa? Oke, nilai maksimum. Ini tinggal di kuadratkan aja ya. Jadi kalau misalkan tiga sin X plus 4 cos Y sama dengan 5, kita kuadratkan. Berarti 9 sin kuadrat X tambah 16 cos kuadrat Y tambah 2 kali 3 kali 4. Berarti 24. Sin X cos Y sama dengan 25. Lalu yang kedua, 3 cos X plus 4 sin Y-nya kan belum ada nilainya. Kita asumsikan P aja. Ini pun sama, kuadratkan. Berarti didapat 9 cos kuadrat X tambah 16 sin kuadrat Y ditambah 2 kali 3 kali 4 sama 24. Cuman cos X sin Y sama dengan P kuadrat. Nah, ini dijumlahkan aja. Ini 9 cos kuadrat X plus 16 sin kuadrat Y plus 24 cos X sin Y sama dengan P kuadrat. Ini tinggal dijumlahkan aja. Ini kan berarti 1 nih. Ini kalau dijumlahkan ini 1. Ini 1. Begitupun ini kalau dijumlahkan ini 1. Berarti ini 9 ditambah 16 ditambah 24 sin cos plus cosin sama dengan 25 ditambah P kuadrat. Nah, 9 tambah 16 kan 25. Kiri ada 25, kanan ada 25. Nah, berarti tersisa ini. Tersisa adalah 24 sin X plus Y sama dengan P kuadrat. Berarti maksimum itu kan jika ininya 1. Maka P-nya adalah akar 24 atau 2 akar 6. Jadi nilai P itu maksimum, kan pertanyaannya maksimum. Itu saat sin X plus Y-nya 1. Karena kalau 1 berarti dia maksimum. Jadi jawabannya P-nya adalah 2 akar 6. Bisa dimengerti? Berikutnya. Nilai cos kuadrat 30 tambah cos kuadrat 40 tambah cos kuadrat 50 tambah cos kuadrat 60 berapa? Oke. Kalau ada bentuk kuadrat, kalian bisa gunakan sudut rangkap. Ini ya, 2x itu adalah 2 cos kuadrat x min 1.
Jadi kalau cos kuadrat X saja, itu adalah 1 ditambah cos 2X per 2. Jadi dengan demikian yang ini bisa kita tuliskan. Berarti 1 plus cos 60 per 2 tambah 1 plus cos 80 per 2 tambah 1 plus cos 100 per 2 tambah 1 plus cos 120 per 2. Nah, di sini berarti setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah itu kan berarti 2 ya. Lalu tinggal yang ini dijumlahkan nih. Di sini ada cos 120, saya susun ya. Cos 100, kemudian cos 80, cos 60. Nah, cos 120 itu kan min setengah. Sedangkan ini bisa dirubah menjadi 2 cos setengah jumlah. Setengah jumlah berarti 90 ya. Sama cos setengah selisih. Berarti 10. Sedangkan cos 60 kan setengah. Berarti 2 ditambah setengah. Ini setengah ditambah min setengah kan habis. Sedangkan cos 90 itu 0. Ya berarti jawabannya 2 tambah 0. Atau 2. Jadi nilainya adalah 2. Saya mengerti? Baik, itulah pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan rumus-rumus trigonometri lanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.